Luar biasa, dia berkata begini, kisah nyata di Indonesia, satu gereja ingin naik haji. Ini cerita lengkapnya, kata Ustadz Khalid Basalamah. Wow, luar biasa. Salam sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Kali ini teman-teman ada berita heboh dari seorang ustadz yang begitu luar biasa. Mungkin dia bercerita di podcast yang sedang mengundang dia. Lantas apa beritanya teman-teman? Kita akan simak dengan baik. Teman-teman boleh mengikuti, jangan skip supaya teman-teman memahami apa yang saya sampaikan dan apa komentar netizen terhadap ustadz ini. Luar biasa, dia berkata begini, kisah nyata di Indonesia, satu gereja ingin naik haji. Ini cerita lengkapnya, kata Ustadz Khalid Basalamah. Wow, luar biasa. Mari kita ikuti berita selanjutnya teman-teman. Kita akan lihat, benarkah ini? Mari kita pertanyakan. Baik teman-teman dikasih oleh Tuhan, kita langsung saja. Kisah nyata di Indonesia, satu gereja naik haji, kata Ustadz Khalid Basalamah. Kita lihat teman-teman. Ini dirilis tanggal 9 Juli 2023 teman-teman ya. Jadi baru kemarin, jadi masih hangatnya. Ini beritanya dari vipa.co.id ya. Jadi saya senang membacanya. Sebenarnya saya jarang mengungkapkan atau membaca seperti ini, tapi ketika saya lihat luar biasa judulnya dan perlu juga saya lihat dan saya bukakan kepada teman-teman supaya semakin cerdas ya. Pendakwa Ustadz Khalid Basalamah menceritakan sebuah kisah nyata. Kisah tersebut diceritakan oleh sang dosen ketika Ustadz Khalid menempuh pendidikan di kota Madinah. Jadi dosennya mengungkapkan kepada dia, dosen saya bernama Dr. Abdullah Musmit. Waktu itu saya kuliah tahun 94 sampai 98 ya. Jadi jelas diceritakan dia kuliah tahun berapa, selama 4 tahun. Beliau mengajar di tingkat terakhir kuliah di tahun 98. Beliau mengajar nama materinya Hadir Alam Islami, yaitu kondisi keadaan negara-negara Islam. Ujar ustadz tersebut. Jadi jelas ya, kita tidak mengada-ngada. Teman-teman juga boleh membukanya di Google supaya cross check berita ini. Sang dosen rupanya bercerita tentang kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Ustadz Khalid pun mengaku tidak mengetahui hal itu sama sekali. Jadi ustadz ini mengatakan tidak tahu, dia hanya dengar cerita daripada dosennya gitu. Dia bilang di sini ada dari Indonesia, kata dosennya. Lalu Ustadz Khalid dan teman-temannya mungkin mengangkat tangan atau mengakui bahwa mereka dari Indonesia. Lalu dosennya berkata, sudah tahu apa yang terjadi di Indonesia? Saya bilang, apa itu Syekh? Nah, sampai kepada kami dengan kisah nyata, kata dia. Di sana ada satu perkampungan di Indonesia, entah di mana. Di sana pernah ada satu pastor yang ditugaskan dan digaji oleh Vatikan untuk mengkristenkan kampung itu. Jadi menurut dosennya ini ada satu utusan dari Vatikan untuk mengkristenkan satu kampung di sana. Kemudian sang pastor terus-menerus membawa sumbangan berupa sembako dengan tujuan agar masyarakat di kampung tersebut mau datang ke gereja untuk mengambil sembako. Jadi tujuannya tadi utusan dari Vatikan untuk mengkristenkan satu kampung dengan cara membagi sembako. Sebenarnya ini berita-berita yang basi kalau kita dengar, bisa dikarang begitu ya. Caranya kalau mau dapat gratis sembako silahkan, tapi ambilnya di gereja dan pas hari Minggu. Wow, luar biasa berita ini ya. Jadi mau tidak mau mereka dengar nyanyi-nyanyi dulu baru dibagi sembako, kata Ustadz Khalid bercerita. Lama-lama nggak usah pindah Kristen tapi nyanyi-nyanyi saja. Orang itu rupanya foto dikirim ke Vatikan. Jadi ketika terjadi pengambilan sembako maka mereka diutus, fotonya itu dikirim ke Vatikan, maka kampung itu dikatakan Kristen. Luar biasa. Ini sudah murtad begitulah ketika dikirim fotonya. Nah, luar biasa juga ini, karena ketika datang ke gereja pakai kopiah hitam, ibu-ibu pakai jilbab masuk gereja. Mendengar itu
Maka Vatikan kemudian mengirim utusan khusus untuk datang ke Indonesia, teman-teman. Mungkin untuk membuktikan fakta itu, apakah benar ada banyak orang Islam datang ke gereja, pakai kopiah, pakai kerudung, ya kan? Lalu dengan datangnya utusan dari Vatikan itu, benar saja semua warga di kampung itu tersebut hafal dengan nyanyian gereja. Mari tepuk tangan dulu teman-teman dengan berita ini. Dari cerita Ustadz ini ya. Dilihat dikumpulin semua, coba nyanyi, hafal semua lagu gereja karena setiap minggu dapat beras jadi hafal. Wow. Jadi menurut Ustadz ini, cerita ini, mereka jadi hafal lagu gereja, lagu rohani karena mereka sering dapat sembako ketika datang ke gereja. Kata utusan Vatikan, sebagai bentuk kegembiraan kita mau bagikan kertas kepada seluruh masyarakat, suruh tulis apa yang mereka mau. Kita turuti semua, mau sapi, tanah, semua kita kasih. Katanya, kata utusan ini dari cerita Ustadz ini. Ini nih. Anehnya, pada saat dikumpulin kertas, semua tulis saya mau naik haji. Jadi semua orang yang datang ke gereja itu, semua muslim yang datang ke sana itu menulis permintaan mereka, saya mau naik haji. Nah, endingnya apa? Akhirnya dipecat tuh yang bertugas gara-gara itu. Kata Ustadz Khalid Basalamah, ya. Dari kisah ini, Khalid Basalamah menyimpulkan sebenarnya orang-orang Indonesia suka dengan agama yang dianut. Hanya saja mereka terkadang hilaf karena tergiur dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi menurut Ustadz ini, dari cerita ini disimpulkan, orang Islam itu benar-benar menghargai agamanya, tapi kadang-kadang meninggalkan karena kebutuhannya. Dengan tidak sengaja bahwa Ustadz ini memang sedang mengatakan bahwa Islam itu, agama Islam itu, atau orang yang beriman itu mudah meninggalkan imannya karena segenggam beras atau 5 kilo beras lah gitu ya, atau sembako lah. Dengan tidak sengaja dia berkata demikian. Sebenarnya Islam tidak benar-benar ditinggalkan kecuali orang-orang betul-betul dan keadaannya yang salah dan darurat tugasnya, kata Ustadz itu. Oleh karena itu gembiralah dengan agama Islam. Allah mengatakan jangan meninggalkan kecuali dalam keadaan Islam. Dan kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang berjiwa muslim kekal di api neraka. Kalaupun dia berbuat dosa, dia masuk neraka, bersihkan dosanya, baru masuk surga. Pungkas Ustadz Khalid Basalamah. Wow, luar biasa berita ini kan teman-teman. Teman-teman boleh baca, dengar, dan baiklah. Karena ini bukan saya ucapkan, dan ini sudah masuk dalam berita apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid ini. Benar atau tidaknya, saya juga tidak tahu. Soalnya ini saya tertarik karena dia mengungkapkan bahwa itu ada di Indonesia menurut dosennya. Entah dosennya ini berkata benar, kita juga tidak bisa cross check. Karena ini terjadi tahun 94 sampai 98 di akhir kuliahnya Ustadz ini. Tetapi perlu kita cross check. Kalau dia mendengar dari seorang dosennya, maka dia seorang Indonesia sebenarnya wajib meng-cross check itu, apakah itu benar atau hanya sebuah cerita yang lain lagi. Karena cerita yang demikian teman-teman sudah sering terjadi di kalangan ustadz atau kalangan mualaf lah yang paling sering. Ketika mereka bersaksi, maka mereka berkata dikasih sembako, dikasih beras, dikasih indomie. Bahkan Ustadz Yahya Waloni pernah berkata dikasih indomie segala macam begitu ya. Ya, orang-orang ini berita begini ya mudah kali dikarang begitu. Nah, yang menarik teman-teman, ketika ada para komentator yang begitu hebat, dan menurut saya ini juga menjadi bahan untuk meng-cross check perkataan daripada Ustadz Khalid Basalamah ini. Dikatakan gini, dari Abnu Rohokli ya, Basalamah sebut aja jelas siapa pendeta atau utusan Vatikan itu dan nama gerejanya. Nama gerejanya apa dan di kota mana. Ustadz kok kehabisan bahan ceramah mengarang cerita hoax demi mendapatkan perhatian dari pengikutmu. Narasi hampir sama dengan apa yang disampaikan sama Ustadz. Menuduh banyak orang murtad dari Islam menjadi Kristen karena masalah ekonomi. Mana bakatmu? Ayo Ustadz buktiin, jangan ngarang. Kamu mengklaim bahwa Islam agama Allah, tetapi dengan ceramah kamu bukannya mendapat hikmat dari Allah ceramahmu, tapi dari otakmu sendiri yang kamu persis-persiskan dengan situasi dan kondisi. Jadi apa yang sampaikan tadi betul kan? Bahwa begitu mudah cerita-cerita begini dikarang
untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang. Maka kalau kita tanya itu gerejanya di mana, nggak mungkin nggak tahu. Masa seorang dosen memberikan sebuah perkataan yang tanpa dibuktikan, yang tanpa dilihat, pasti dia tahu di mana gitu. Nah, utusan mana, gereja mana, di kota mana, itu buktikan dulu, jangan hoax gitu. Lalu ada lagi dari Buyut Ki Suragendera. Kalau nggak hoax nggak makan. Wow, ini luar biasa ini. Saya nggak mau lanjut ini. Kalau nggak hoax nggak makan. Dari Muhammad Sudarto. Betul mas, biar kapok itu imannya gereja. Aduh, ini lagi kalau memang sudah buta begini ya. Nama dari Ucok ini. Ucok yang orang Batak ini atau siapa lah namanya Ucok. Jadi mualaf aja digembar-gemborkan. Tuh banyak yang murtad. Kami diam saja, senyap. Karena bagi kami itu adalah panggilan imannya, dan yang murtad butuh ketenangan hati dan pikiran karena di tempat sebelumnya hati dan pikirannya mereka tidak tenang dan tergoncang. Ini keputusan masing-masing lah, tidak mau ambil urusan saya. Baru dari Joseph Gunawan, bohong tuh jangan kebangetan, jadi kelihatan bohongnya. Betul tuh, memang kelihatan bohongnya, nggak bisa dipungkiri bahwa berita ini perlu cross check gitu. Baru dari Hento, di mana kejadiannya? Kok lucu banget, jangan asal ngomong. Ya jelas lah kita butuh konfirmasi ya. Markus Pariwara, kelakuan ustadz tukang bohong hanya mempermalukan agamanya. Kasihan banget, udah bodoh, tukang bohong pula, sangat-sangat memalukan. Ini kata Markus Pariwara teman-teman. Ini luar biasa bahasanya ini. Baru dari Fade Kris, ustadz kok bohong ya? Hanya terjadi di Indonesia, ustadz ngibul aja dijadikan panutan. Nah kan ini gini nih. Makanya harus jelas gereja mana, pendeta mana. Karena itu kan dikatakan oleh dosennya dia, otomatis ketika dosen berkata itu harus sesuai dengan fakta, bahkan cek and recheck sebelum mengajarkan kepada muridnya, kepada mahasiswanya. Bayangin coba kalau yang diajarkan itu tidak sesuai dengan fakta, apa yang terjadi? Ya amburadul kan? Nah, ada lagi yang paling keras nih, Ronald Patti Peloy, orang sakit titik lah, saya nggak baca seterusnya. Ya, dari Robert Manalu, mulai lagi berbohong. Bohong, kamu tukang bohong. Susah jika sudah di darahnya mengalir darah pembohong. Kasihan mereka yang percaya. Nah, teman-teman boleh sampai di sinilah saya baca komentarnya mereka, teman-teman. Tapi apa yang perlu kita pelajari? Sebagai warga negara Indonesia, apapun agamamu, siapapun menjadi ustadzmu, kita boleh belajar dari sini, teman-teman. Mudah saja orang-orang berkata yang mungkin juga pimpinan agama tanpa di cross check baru tampil di YouTube berkata bahwa ada banyak orang yang seperti ini. Berita-beritanya sama, tidak ada bedanya. Kisah nyata di Indonesia, satu gereja ingin naik haji. Ingat gak? Dan coba putar ulang apa yang saya katakan ini. Dari awalnya itu sudah jelas ini mau menyudutkan atau menjelekkan satu agama, khususnya Kristen. Pertama, ada utusan dari Vatikan untuk mengkristenkan satu kampung ya, untuk mengkristenkan satu kampung. Ini stigma negatif yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah untuk mengkristenkan satu kampung. Baru caranya apa? Membagi sembako ya, masif kayak gini nih, membagi sembako, membagi beras. Caranya bagaimana? Suruh datang ke gereja ngambil pada hari Minggu. Ketika hari Minggu mengambil, maka mereka mendengar lagu-lagu rohani dan sebagainya. Ini kan masif nih, cerita ngarang, cerita yang sudah sering diucapkan oleh ustadz atau oleh para mualaf nih. Jadi kalau kita masih buta soal ini tanpa cross check, maka kita akan berkata, oh iya bener. Dari mana benarnya gitu. Jadi teman-teman mari cerdas. Nah, setelah mereka hafal nyanyian, walaupun memang banyak orang Islam yang hafal nyanyian, kita sudah bisa tahu lah. Tapi bukan berarti mereka murtad kan, bukan mereka berarti jadi Kristen kan. Mereka mungkin suka nyanyian itu gitu ya. Tapi cerita masif ini selalu disenangi oleh orang-orang dengan cara yang sama, modelnya sama, tapi orang yang menceritakan itu orang-orang berpengaruh. Nah teman-teman, apakah ini fakta? Kita tunggu klarifikasi daripada ustadz ini. Gereja mana, utusannya siapa, di mana, di kota mana, begitu. Jangan sampai ini tidak benar, hanya bisa dikarang untuk menarik perhatian orang-orang yang melihat cerita ini. Teman-teman, mari sadar dan cerdaslah. Walaupun sudah ditampilkan dan yang ngomong ini seorang ustadz, mari cerdas, cek and recheck berita ini.
Entah benar atau tidak. Tapi di mana itu? Satu kampung naik haji. Lucu. Baik teman-teman, semoga kita cerdas. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.